kita main dan kenalan sama-sama ya. Ya. Iya, terima kasih Jaya. Ada yang belum enggak ya? Tadi ya. Sudah semua. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kurang kenceng. Semangat pagi. Sekali lagi dong biar kenceng. Semangat pagi. Baik, terima kasih. Yang terhormat Bunda Anis selaku pembina Yayasan Citra Nurul Falah, yang saya hormati Kak Hakam selaku Direktur Pendidikan Sekolah Citra Alam, yang saya hormati Kak Jamil selaku Direktur HRD Sekolah Citra Alam, yang saya hormati Kak Ari selaku Direktur Program Sekolah Citra Alam, yang saya hormati segenap kepala sekolah dan kakak guru unit PGTK, SD, SMP, dan juga SMA, serta ayah bunda sekalian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Semoga semuanya diberikan kekuatan iman, kekuatan imun, dan juga aman dari segala hal yang mengancam dan juga membahayakan. Amin Allahumma amin. Sedikit saya awali dengan pantun. Pergi ke surau untuk mengaji. Pulang-pulang bertemu bidadari. Perkenalkan, saya Kak Rohmi. 1 jam ke depan akan berperan sebagai MC. Tepuk tangannya dong. Baik. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih dan tak pernah pilih kasih, Maha Penyayang, sayangnya tak terbilang. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini Sabtu 30 Oktober 2021, atas karunia-Nya kita dapat hadir dan bertemu secara virtual dalam acara ngobrol santai menggali minat dan bakat anak bersama Direktur HRD dan Direktur Program Sekolah Citra Alam. Baik, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Sang Revolusioner Akbar Nabiullah Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kelak semoga kita semuanya, khususnya yang hadir pada pagi hari ini, keluarga kita, anak turun kita, termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Amin, Allahumma amin. Sebagai jembatan menggapai ridhonya, mari bersama-sama ayah bunda kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, ayah bunda sekalian, tema Open Mind School yang ada pada pagi hari ini merupakan bentuk korelasi dan kontekstualisasi moto Sekolah Citra Alam berdasarkan Undang-Undang Pendidikan Nasional
dan juga filosofi Bapak Pendidikan Ki Hajar Dewantoro dengan semboyannya yang sangat dikenal ing ngarsa song tulodo ing medya mangunkarsa tutwuri handayani. Nah, sebelum kita mulai acara ini, mari kita saksikan bersama apa sih kata mereka tentang sekolah Citra Alam. Ini dia liputannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, namaku Safina Fatiha. Aku biasa dipanggil Vina. Aku alumni SMP Citra Alam angkatan keempat tahun 2013. Nama aku Lintang. Aku alumni SD SCA angkatan 2020. Halo, my name Aurora Aisyah. Aku alumni SMP Citra Alam angkatan ke-8 tahun 2017. Di SCA sendiri aku udah dari tahun 2009. Tapi kalau SMP Citra Alamnya baru 2012. Hai semua, nama aku Fani Zahra, aku di SMP Pamulia. Aku lulusan SMP Citra Alam tahun 2017. Aku sekolah di Citra Alam dari TK, yaitu TKS di SMP aku di Citra Alam. Saat ini kegiatan aku jadi mahasiswi Sekolah Bisnis Manajemen ITB angkatan 2023. Sekarang aku kuliah di Universitas Diponegoro, Undip, Semarang, jurusan Perencanaan Wilayah dan Kota. Aku sekarang sekolah di SMP SCA. Sekarang aku kuliah di Fakultas Kedokteran di Universitas Indonesia. Aku baru masuk tahun ini, aku dari semester 1, aku masuk ke jurusan Menurutku, selama aku sekolah di SMP Citra Alam itu banyak banget hal-hal menarik dan hal-hal seru yang gak bakal didapetin kalau aku sekolah di tempat lain. Aku suka sama kegiatannya. Kita kayak bisa camping, terus kayak road trip kemana-mana, beda lagi. Selain itu juga, aku suka banget sama kegiatan-kegiatan yang basicnya sosial. Ya contohnya kayak outing, field trip, baksos, gitu-gitu. Dan aku merasa di SCA tuh banyak banget loh kegiatan kayak gitu. Jadi cocok banget nih sama aku. Sebenarnya keterima di SMP Citra ya, karena cocok dengan cara belajarnya. Aku pindah ke SMP Citra Alam. Kalau belajar di SMP Citra Alam, kita belajarnya bisa dengan cara yang bebas. Terus kita Kalau ditanya pengalaman sebenarnya banyak banget karena aku udah di SCA selama 9 tahun, which is aku dari kelas 1. Selama aku sekolah tuh banyak banget kegiatan-kegiatan yang menarik banget, yang asik banget. Misalnya kayak outing, ada posyandu juga, ada art and sport day di bulan seniman, ada bakso juga, ada apa namanya camping LDK gitu, itu banyak banget. field trip dan camping. Jadi kan kita setiap semester ada jalan-jalannya antara field trip atau camping. Itu tuh benar-benar seru banget dan kita bukan cuma sekedar jalan-jalan biasa doang. Jadi kita banyak banget belajar dari field trip dan camping itu juga. Terus kita nggak dapetin itu di sekolah lain, cuma Citra Alam doang yang banyak jalan-jalannya dan itu tuh benar-benar bermanfaat banget. Karena kita belajar di alam, jadi kita beneran bisa langsung ngeliat gitu. Kayak misalnya kita belajar tentang struktur daun. Nah, karena kita sekolah di Citra Alam yang mana banyak banget pohon, banyak banget daun-daun, kita tuh bisa langsung ngeliat dan bisa langsung ngebandingin kayak, oh ternyata struktur daun A sama struktur daun B tuh beda ya, kelihatan dari warnanya, dari apanya segala macam. Itu tuh kita bisa ngeliat langsung. Kalau camping kita jadi belajar untuk mendirikan karena jauh dari rumah kita gitu. Kalau camping kita jadi belajar di luar, terus kita belajar untuk bersosialisasi dengan orang lain. Karena di Citra Alam ini nggak fokus di akademis doang, jadi di akademis itu juga belajar banyak kayak art, drama, musik, olahraga. Jadi kita tuh bisa cari gitu sebenarnya kita tuh bisa gimana sih, kita sukanya apa, apakah di akademis atau di non akademis. Guru-guru di SCA juga baik-baik, kita nggak pernah dimarahin, paling cuma ditugas semua. Guru-guru di SCA tuh baik-baik banget, terus juga pengertian banget.
Jadi kayak kalian mau nanya apapun juga pasti bakalan dijawab dengan baik gitu. Nah, terus karena gurunya baik-baik itu, kita juga selama belajar lebih banyak diskusi sih, diskusi sama teman, diskusi sama guru. Kalau misalnya kita ada yang nggak ngerti, kita bisa langsung nanya, nggak harus takut kayak aduh bakal dimarahin ya kalau nggak ngerti. Itu nggak bakalan terjadi karena kalian udah deket banget sama gurunya juga pengertian banget sama kalian. Jadi kalau misalnya kalian ada apa-apa, baik itu di masalah pelajaran ataupun pelajaran gitu, kalian bisa benar-benar langsung ceritain ke guru-gurunya karena semua gurunya open banget sama kalian. And the teachers are very welcome, very friendly. Jadi kalau kalian punya pertanyaan, mungkin kalian belum paham dengan satu materi atau kalian punya sesuatu yang mau diskusiin, itu boleh banget dan gurunya tuh sangat terbuka sama hal seperti itu. Walaupun di SCA baik-baik, hampir semua sih. Terus mereka positif, pendekatannya juga positif. Sekolah ini memang terkenal bagus, mereka Guru-guru di SCA itu baik-baik banget dan benar-benar sabar banget ngajarinnya. Kalau misalkan kita itu pasti bakal diajarin sampai kali. Terus di SCA doang yang guru dan murid itu bisa deket banget. Bahkan tuh dulu aku sama teman-teman aku sampai curhat masalah apapun sama guru-gurunya. di sana aku baru sadar kalau ternyata ilmu yang dari SCA itu kepake banget. Misalnya kayak aku jadi lebih percaya diri buat ngomong tampil di depan. Setelah teman-teman aku tuh susah gitu buat ngomong di depan umum, buat presentasi, bahkan buat ngomong di depan satu angkatan itu tuh susah. Nah aku tuh kayak ya udah berani aja walaupun aku tahu aku cadel. And fun fact, kalau aku lihat bukan mau sombong tapi skill bahasa Inggris aku dibanding teman-teman Nggak punya apa? Kristen. banget, aku lagi susah. Balik lagi ke SCA, minta tolong sama Kak Heri buat ngajarin aku matematika. Oke, let me being honest. Bekal yang bisa aku bawa dari SCA ke SMA Fortitude dan SMA Negeri itu banyak banget, terutama pendidikan mental, pendidikan karakternya, dan itu susah banget didapetin di luar. Sekian dari aku, terima kasih, dadah. Nah, salah satunya sih skill untuk hidup mandiri ya, kayak yang aku udah bilang, kayak kita pernah camping, kita live in di desa, dan dari situ aku belajar kayak untuk hidup mandiri tuh kayak gimana sih, cara-caranya kayak gimana. Aku belajar dan kepake banget karena kan aku ngerantau di Semarang, aku hidup sendiri, jadi aku harus punya itu skill mandiri, aku gak boleh bergantung sama orang, dan itu aku dapetin sama aku sekolah di Citra Alam. Bekal yang aku dapetin dari bersekolah di Citra Alam ini dan selalu aku bawa adalah bahwa kita tuh gak cukup cuma pintar akademis doang, kita juga harus kreatif dan inovatif, apalagi di industri 4.0 kayak sekarang yang pintar akademis tuh udah banyak banget tapi yang kreatif itu cuma sedikit. Dan di Citra Alam ini kita diajarin untuk jadi kreatif dan inovatif. Pokoknya di Citra Alam ini tuh kita diajarin banyak banget yang gak diajarin sama sekolah-sekolah lain. Oke, itu tadi ayah bunda pesan mereka dan kesan mereka tentang sekolah Citra Alam. Ayah bunda sekalian, pagi ini telah hadir bersama kita Direktur HRD Sekolah Citra Alam. Assalamualaikum Kak Jamil. Sehat Kak Jamil? Alhamdulillah. Harus semangat ya Kak Jamil. Semangat Kak Rohmi. Oh, harus semangat ya Kak Jamil. Baik, ayah bunda sekalian, Kak Jamil adalah memiliki nama lengkap Muhammad Jamilun, betul ya Kak? Beliau beralamat di Masjid Mujahidin nomor 69 RT 2 RW 7 Meruyung Limo Depok ya. Orang Depok bisa nanti ke rumah Kak Jamil.
Beliau menamatkan S1-nya di Fakultas Tarbiyah UIN Sunan Syahid Jakarta dan S2 di Sains Manajemen UI. Beliau selain guru dan direktur HRD Sekolah Citra Alam, beliau juga aktif di Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama. Kak Jamil sibuk sekali. Tidak Kak, yang paling utama adalah di Sekolah Citra Alam pastinya kan. Alhamdulillah. Baik, narasumber kedua, Ayah Bunda telah hadir juga bersama kita. Assalamualaikum Kak Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Pagi, Sehat selamat Kak pagi Ari? ayah bunda semuanya. Alhamdulillah. sehat. Alhamdulillah. Oke, Ayah Bunda sekalian, Kak Ari, beliau adalah Direktur Program Sekolah Citra Alam. Beliau nama lengkapnya ada Oktobernya gitu ya Kak Ari? Panjang kak. Oh panjang, Alhamdulillah. Bulan ini kayaknya habis ulang tahun Ayah Bunda, loh senyum-senyum. Kak Ari ini menamatkan S1 pendidikannya di Desain Komunikasi Visual Institut Seni Indonesia Yogyakarta. ISI ya Kak Ari, betul ya? Iya. Oke. betul, Kak. Dan S2-nya berlanjut ke Seni Urban dan Industri Budaya Institut Kesenian Jakarta. Beliau selain ibu dari 3 orang putri, betul? Maaf, 1 putra ya? Satu Dua- putra, 2 putri. 1 putra 2 putri. Semuanya dari Citra Alam. Semuanya dari Citra Alam, keren sekali. Dan beliau juga founder dan owner di Palakali Kreatif, sekaligus penggiat Zero Waste Konsep. Nah, perupa, graphic designer, social planner, banyak sekali. Dasar planner juga enggak Kak Ari? Baik, itu Ayah Bunda, 2 sosok hebat yang akan menemani kita menggali minat dan bakat anak. Baik, berikutnya Ayah Bunda, kita ngobrol-ngobrol sebentar dengan keduanya ya. Apa sih, bagaimana dan apa aja yang ada di Sekolah Citra Alam? Oke, Kak Jamil, ini nih, Rohmi mau tanya nih. Kira-kira semua sekolah itu kan pasti ya memiliki tujuan, Iya Kak. memiliki ciri khusus, memiliki visi dan misi ya tentunya. Nah, mungkin bisa dipaparkan kepada Ayah Bunda sekalian di rumah nih Kak Jamil. Kira-kira apa sih yang membedakan Sekolah Citra Alam sendiri dengan sekolah-sekolah yang ada di luar sana? Silakan Kak Jamil. Iya. Yang jelas ini ya Kak Rohmi, buat saya pribadi juga ketika pertama kali bergabung sebagai guru ya, sebagai pendidik, itu juga langsung surprise dan terkaget-kaget gitu ya. Bahkan saya sendiri sempat refleksi itu, benar nggak ini ya tempat yang harus saya teruskan untuk menekuni profesi guru, karena ternyata berbeda dengan yang saya pahami sebelumnya. Karena memahami sebelumnya itu secara konvensional, pendidikan atau pembelajaran di sekolah itu ya memang sebagaimana yang saya terima dulu ketika saya sebagai murid. Tapi ternyata di sini luar biasa ya, meskipun di awal saya harus beradaptasi dan harus banyak belajar, karena di sini itu Kak, menjadi guru di SCA itu dalam tanda kutip waktu itu dibuat menjadi gila. Gila. Iya, dan saya waktu itu belum siap gila gitu ya. Gila dalam tanda kutip itu memang harus kreatif, harus inovatif, dan tentunya harus bisa menemukan makna dari setiap kegiatan belajar bersama anak-anak. Oh iya. Jadi apa yang keluar dari kita dalam bentuk ucapan, kemudian bahasa tubuh, itu benar-benar harus bisa meaningful dan juga bisa langsung connected dengan anak-anak kita sebagai seorang pembelajar sejati mereka. Nah ini yang menurut saya membedakan dengan sekolah pada umumnya, sekolah yang memang kemudian bertujuan, kalau tujuan pendidikan kita sama ya Kak, semuanya tujuan pendidikan nasional itu menjadi capaian kita semua, tapi tujuan khusus dari SCA itu adalah membuat anak-anak nyaman dan senang, gembira di sekolah. Jadi anak-anak itu motivasi ke sekolahnya sangat tinggi, dan bahkan ya Kak Ari, anak-anak itu enggan pulang ya, enggan pulang gitu. Betul begitu Kak Ari. Iya. Jadi begitu selesai pelajaran gitu ya, pengennya ya tetap di sini, tetap bermain di sini, berkegiatan di sini. Jadi kadang-kala penjemputnya yang ini ya, yang harus luar biasa Bosen ya. sabar itu. Harus ngasih ini ya,
ngasih kesepakatan waktu. Oke ya 5 menit lagi. Ternyata mundur lagi karena anak-anak memang sangat eksploratif dan senang di sekolah Citra Oh Alam. begitu, baik. Nah berikutnya nih Kak Ari, kalau memang ada konsep nyaman, menyenangkan, senang di sekolah, kira-kira apa saja sih kegiatan yang dilakukan untuk melatih hal-hal tersebut Kak Ari? Kok orang bisa nyaman menyenangkan itu kan harus latihan juga ya Kak Ari, dan juga kemandirian pun itu tuh juga harus dilatih begitu. Kegiatan apa aja sih Kak Ari yang dilakukan untuk menimbulkan rasa-rasa ini yang memang tercurahkan di sekolah Citra Alam sendiri? Iya, betul. Jadi memang sekolah nyaman dan menyenangkan itu yang harus kita tebalkan ya Kak ya. Betul. Jadi ketika kita semuanya, bukan hanya anak-anak saja, tapi juga kita semuanya yang ada di dalam sekolah, juga orang tuanya ketika sudah merasa nyaman, kemudian merasa senang di situ, maka semua ekspresi, semua stimulus dalam diri kita ini akan tumbuh dengan melesat gitu. Akan mudah melesat, potensi-potensi yang ada di dalam diri kita masing-masing itu akan mudah melesat ketika suasananya sudah nyaman dan kemudian menyenangkan. Lalu bagaimana stimulusnya lagi? Tentu saja kita juga harus menghadirkan atau menghidangkan menu kegiatan-kegiatan yang sangat menarik untuk anak-anak, yang membuat anak-anak selalu wah ada apa lagi ini, semuanya serba menantang, semuanya serba seru, semuanya serba menjadi Pokoknya mereka itu semangat anak-anak untuk penasaran mencoba terus, ya. penasaran terus. Nah ini yang kemudian memang kita sebagai pendidik itu sebenarnya bukan hanya kita sebagai kakak guru, tapi juga orang tua. Jadi memang kolaborasi antara kita di sekolah dan juga ayah bunda ini yang harus kuat terlebih dahulu. Setelah itu kita kemudian menghadirkan beragam kegiatan macam-macam. Tadi kalau kita mendengarkan ini ya, obrolan dari teman-teman atau sharing dari teman-teman alumni itu kan selalu menggetarkan hati ya. Mereka dengan sendirinya menceritakan apa saja yang sudah dialami selama sekian tahun di Sekolah Citra Alam, dari mulai TK sampai SMA-nya Kak. Jadi ya mulai bereksplorasi, bereksperimen dengan berbagai macam kegiatan. Ada field trip, kemudian ada outing, ada mencoba sesuatu, bereksperimen, tapi intinya adalah semuanya itu berawal atau berasal dari apa yang mereka suka. Apa yang mereka suka, kemudian mereka bisa, itu yang diproses di situ. Kita menghidangkan berbagai macam menu, anak-anak mencoba semuanya. Setelah itu nanti akan mengerucut di level yang lebih tinggi ya. Biasanya di SMP ataupun di SMA, mereka kemudian mulai intens dengan apa yang mereka suka dan mereka bisa. Sehingga mereka kemudian akan paham dengan apa minatnya dan apa bakatnya. Tapi Dari ada yang nggak terungkap loh Kak. Yang tidak terungkap. Kalau itu kan tadi menu-menu kegiatan yang memang harus variatif Kak dan harus menarik. Yang tidak terungkap dari testimoni tadi dari anak itu pengalaman life skill, terutama dalam hal problem solving ketika mereka berdinamika dan ada konflik antar teman, dan itu menjadi momentum yang sangat bagus sekali untuk para guru ya Kak ya, untuk bagaimana mendorong mereka itu untuk bisa menyelesaikan masalah, yang pada akhirnya kita berharap mereka menjadi bijak, menjadi dewasa dan bisa mengambil hikmah dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Nah ini yang life skill ini yang secara internal mereka dapatkan, tetapi memang tidak terungkap karena itu bagian dari yang terintegrasi ya. Tapi kalau yang diungkapkan kan ternyata pembelajarannya sangat menarik, eksploratif, dan memberi banyak mereka pengalaman belajar. Nah itu ya Kak Ari ya. Iya, jadi melekatkan karakternya itu ya, membangun dan menguatkan akhlaknya. Itu memang harus menjadi fondasi dasar. Pada akhirnya kemandirian pun akan ikut di sini. Nah, mereka sudah sadar akan dirinya seperti apa, kemandirian otomatis akan meningkat. Untuk seorang guru itu prosesnya juga tidak sebentar ya Kak. Kami kan juga menjadi guru juga lama di SCA nih. Jadi ketika misalnya membantu rekonsiliasi atau resolusi terhadap masalah yang itu kan berjam-jam bahkan ya. Betul. Nggak bisa langsung selesai ya, bahkan gitu. Berhari-hari. Betul. Tapi pada akhirnya ketika anak-anak sudah mulai mandiri, menemukan cara problem solvingnya yang mereka bisa temukan, kita orang tua itu bisa lebih
tenang melepas Oke. anak kita gitu kan, Oke. karena mereka sudah punya konsep dan punya kemandirian di situ. Yang penting ridho ya berarti Kak Iya. orang tuanya, karena ridho Allah di ridhonya orang tua Betul, begitu iya. ya Ya, Kak Jamil. pastinya. Mungkin untuk penerapan konsep nyaman dan menyenangkan itu tadi ya Kak Jamil. Ada kisah nggak Kak Jamil Banyak Iya. kisah ya. nyaman sama Ya, menyenangkan pastinya itu? pasti Kak Ari ini termasuk sama yang memang merintis termasuk di SCA. Tapi kalau kita sama-sama misalnya refleksi dan review pengalaman ya Kak Ari, yang penting sebetulnya untuk membuat konsep itu terwujud di dalam keseharian di sekolah, gurunya terlebih dahulu. Oh begitu, baik. Guru itu harus punya konsep, tidak hanya konsep, punya orientasi, punya kemampuan mengelola dirinya yang sangat dituntut untuk bisa siap secara lahir dan batin Kak untuk bersama anak-anak kita. Dan ketika guru sudah siap, dibekali juga dengan keterampilan untuk mengelola diri, emosi, kemudian juga bisa berinteraksi dengan baik, komunikasi. Insya Allah anak-anak juga nyaman. Oh, begitu. Makanya tadi kan dengar kan, guru-gurunya baik gitu ya. Guru-gurunya baik tuh di sini. Alhamdulillah. Meskipun di awal-awal tadi saya bilang, saya tuh bulan-bulan pertama jadi guru di sini memang berat. Kenapa? Tidak punya bekalnya. Tapi ketika sudah dibekali di sekolah dengan ilmu, dengan latihan dan juga dengan coaching-coaching yang dilakukan di sekolah, itu yang kemudian menemukan itu. Oh baik, Kak Ari ada kisah nggak terkait nyaman dan menyenangkan dari konsep sekolah Citra Alam sendiri terhadap dengan siswa-siswi selama ini? Iya, jadi mungkin aku menceritakan anakku sendiri ya Kak ya. Boleh, boleh. Jadi Dandi ini kan angkatan pertama ya Kak Jamil ya, mulai dari PGTK di Sekolah Citra Alam. Kemudian memang kita di Sekolah Citra Alam memberikan ruang dia untuk bereksplorasi. Ya dia sangat antusias ketika ke sekolah, merasa nyaman. Ini hutan yang seru banget gitu ya. Rumah kedua Hutan yang berarti bukan hanya etalase saja, tapi di situ ya bisa menggali atau dia kemudian mempunyai ketertarikan untuk melihat banyak hal di situ. Sampai kemudian setiap harinya ketika istirahat dia bersama dengan teman-temannya itu mengeksplorasi setiap sudut sekolah, mencari serangga-serangga, binatang-binatang yang ada di setiap sudut sekolah, merekamnya dan kemudian menceritakan ke teman-temannya yang lain. Nah itu kan mungkin suatu hal yang kalau di tempat lain itu harus kita cut gitu ya, karena ini harus pelajaran ini nih, ini sudah ini, stop. Nah kalau karena di awal-awal dan itu nggak mau disuruh belajar yang textbook Kak. Oh ya Ya, dia maunya eksplorasi dan maunya senang menggambar juga kan, dan itu memang profilnya dia ya Kak ya. Dan ternyata luar biasa sekarang jadi seperti sekarang. Alhamdulillah. Iya, jadi ruang-ruang untuk mengeksplorasi itu Kak yang memang kita berikan, dan kemudian anak-anak antusias dengan itu dan mempunyai wadah untuk meluaskannya di situ. Oke, ya Allah. Semoga nanti ayah bunda sekalian semakin yakin ya bergabung dengan kami, karena memang ternyata buktinya nyata sekali. Begitu. Baik, Kak Ari, ini kan kita sudah mengalami kurang lebih 2 tahunan ya COVID ini ya. Kalau sekolah sendiri nih untuk tatap muka nih Kak Ari, ada tatap muka dan juga protokol kesehatannya, dan ini kita sudah mulai tatap muka 1 minggu sekali ya Kak 1 ya, minggu sekali. dari Itu level dari TK sampai SMP. Oke. Kalau SMA sudah mau 3 kali tatap muka. Jadi memang kita melihat situasionalnya, melihat kondisionalnya, yang penting memang menjaga protokol kesehatannya itu, dan tentu saja juga atas izin orang tua ya. Betul. Ini menjadi angin segar orang tua juga ya Kak Ari, Kak Semoga Jamil. bisa bertambah lagi nanti Kak, Amin tatap ya mukanya. Allah. Karena Semoga juga bisa kita sudah bertambah. sangat rindu Kangen ya. ya. Kurang rindunya. katanya 1 hari itu Kak. Iya. Kurang 1 hari. Baik, Kak Jamil. Gini, kira-kira kalau misalnya nih sebagai orang tua sudah memiliki anak yang memang usia sekolah, baik itu TK, SD, SMP maupun SMA.
selain persyaratan administratif, apa sih menurut Kak Jamil yang perlu disiapkan oleh orang tua menjadi seorang yang anaknya sudah mulai sekolah nih? Apa aja yang perlu disiapkan Kak Jamil? Ya, yang penting untuk dipersiapkan oleh orang tua ya pastinya memang kita harus punya visi yang sama, itu Oke. pertama. Jadi visi dalam mendidik anak ini harus sama, apalagi nanti kita berkolaborasi atau berpartner dengan sekolah. Betul. Nah ini yang harus selaras ini Kak, Mm-mm. karena ketika visinya selaras, insya Allah nanti anak-anak akan lebih optimal belajarnya. Dan saya ingat meskipun sekolah juga memang menjadi satu petualangan pembelajaran yang penting buat anak-anak, tapi 80% itu kunci suksesnya tetap di keluarga. Di keluarga. Di keluarga. Makanya kami di awal ini biasanya kalau orang tua tertarik berminat ke sekolah, kita ada sesi sharing dengan orang tua secara personal masing-masing keluarga untuk menyamakan paradigmanya Kak Arya, paradigmanya, visinya, sehingga nanti kita dalam membangun kemitraan dan kerjasama itu lebih chemistry-nya lebih oke gitu Kak ya. Nah, dan itu lebih menyenangkan. Makanya tadi Kak Ari cerita sekolah ini di awal-awal itu memang kental sekali nih Kak, kerjasama dan hubungannya dengan orang tua. Karena kita ya tadi mengikuti filosofi dari Ki Hajar Dewantara ya, bahwa tripusat pendidikan itu ya selain sekolah, keluarga, masyarakat itu harus semua bersama-sama berkontribusi Baik. begitu. Ada tambahan dari Kak Ari mungkin? Iya, Kesiapan sebagai itu, orang tua, Kak. apalagi Kak Ari Karena tiga-tiganya di sini memang semua ya. ini ya, pada dasarnya kan pendidik utama itu kan kita orang tua ya. Iya, betul, Pendidik betul. utama kita sebagai orang tua, dan kemudian kita menjadi kolaborator sekolah. Oke. Jadi itu tadi yang harus dibangun kuat, orang tua dan juga sekolah, yang pada akhirnya menu-menu edukasi yang kita berikan itu ya tidak terlepas dari apa yang ada di rumah dan juga apa yang di sekolah. Ketika di sekolah, ketika di rumah, anak-anak kita diajarkan untuk bagaimana mencuci piringnya setelah selesai makan dan minum. Di sekolah pun juga begitu. Begitu. Bagaimana mereka juga tetap harus bertanggung jawab dengan barang-barang peralatan yang mereka bawa. Jadi memang sama ininya yang harus diterapkan. Semoga itu juga sudah terbangun dari rumah masing-masing ya Kak Ari, sehingga di sekolah Tapi kalau di Citra menguatkan Alam ini kembali. Kak harus siap lagi untuk melepas anaknya nanti. Siap melepas anak. Iya, kalau misalnya camping berapa hari gitu ya, terus field trip. Kan tadi anak-anak cerita ya, mereka senang dengan field trip, live in, camping. Itu petualangan yang seru buat mereka. Nah, itu biasanya orang tua harus kita siapkan mentalnya untuk siap melepas dulu gitu Oh loh. begitu. Iya, iya, iya. Baik Ayah Bunda, itu obrolan menarik cuplikan awal tentang Sekolah Citra Alam. Masih banyak hal lain yang akan kita gali terkait program dan kegiatan apa saja yang ada di Sekolah Citra Alam di era kreatif ya, berlandasan kekuatan potensi yang telah Allah titipkan kepada anak-anak kita. Bersama Direktur Program Sekolah Citra Alam, Kak Ari Okta, inilah selengkapnya. Silakan Kak Ari. Baik, terima kasih Kak Rohmi. Kita buka presentasinya dulu ya, Ayah Bunda. Oke, mohon izin saya sedikit menjelaskan tentang profil Sekolah Citra Alam. Sekolah Citra Alam itu adalah tempat di mana para siswanya atau warga sekolahnya merasa nyaman ya, merasa nyaman, merasa aman, dan kemudian mereka mempunyai wadah untuk mengoptimasi atau mengoptimalisasi apa yang mereka punya. Lanjut Kak. Nah, di sini sebenarnya ini amanah yang luar biasa bagi kita semuanya ya Kak Rohmi dan juga Kak Jamil. Kita sebagai orang tua, kita sebagai partner dengan sekolah, itu bukan hanya sekedar membuat anak menjadi bisa, tapi sebenarnya kita melekatkan karakter-karakter baik ke semua anak-anak didik kita. Jadi bagaimana kita melukiskan rasa, bagaimana kita melekatkan karakter-karakter baik ke anak-anak didik kita. Lanjut Kak. Kemudian bagaimana kita mempersiapkan generasi mendatang yang tantangannya juga akan semakin luar biasa. Lanjut Kak. Dan kemudian bagaimana kita mempersiapkan peradaban. Jadi itu tadi, bukan hanya sekedar mereka bisa sesuatu, bisa membaca dan menulis, bisa mengerjakan soal, bukan hanya sekedar itu, tapi lebih dari itu, mempersiapkan sebuah peradaban. Lalu bagaimana sekolah yang nyaman dan menyenangkan itu?
mungkin ada beberapa statement ya yang akan keluar bahwa sekolah yang nyaman dan menyenangkan itu pasti belajarnya seru. Kemudian menghargai keberagaman. Kemudian kita bisa menggali potensi-potensi anak-anak kita di situ. Lalu di situ setiap harinya kita akan dipenuhi dengan bahasa-bahasa positif, bahasa-bahasa yang memotivasi, yang selalu mendukung, yang membuat selalu kita penuh dengan semangat di setiap hari dan di setiap waktunya. Lalu juga tumbuh kembangnya para anak-anak kita akan sangat diperhatikan. Lanjut Kak. Nah ini adalah sekolah citra alam. Ada beberapa ranah yang kita memang sangat fokuskan. Yang pertama adalah fitrah, kita memperhatikan tumbuh kembang anak-anak kita sesuai dengan fitrah penciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian alam dan budaya juga menjadi konsen karena alam budaya ini adalah sumber belajar utama sebenarnya yang tidak akan pernah ada habisnya. Kita mau mengeksplorasi sebesar apapun ya, karena ini anugerah Allah yang maha besar, yang sangat luar biasa. Jadi apa yang ada di terdekat kita, alam dan budaya dan lingkungan itu adalah sumber belajar yang harus terus digali bersama dengan anak-anak. Kemudian bahasa positif, lalu konsep action learning, jadi semuanya harus serba diaplikatifkan ya, bukan hanya sekedar hafalan, bukan hanya sekedar teori, tapi memang dipraktekkan secara langsung. Kemudian bagaimana kita membangun komunitas antara orang tua, sekolah, para tetangga, warga sekolah, dan kemudian para stakeholder yang lain di luar sekolah. Dan ini adalah sekolahnya sang maestro gitu Kak. Artinya sebenarnya banyak sekali potensi narasumber di lingkungan sekolah kita, dari orang tua, dari sekeliling kita. Nah itulah yang kemudian juga harus dijadikan sebagai ruang pembelajaran untuk anak-anak kita. Saling belajar bersama, kemudian saling menginspirasikan bersama. Dan yang terakhir adalah sebuah pendidikan yang holistik. Pendidikan yang bukan hanya bersifat jangka pendek, tapi memang untuk sebuah pendidikan berkelanjutan yang selalu berkesinambungan. Lanjut Kak. Kemudian mungkin kita mengutip bahwa ternyata ketika kita ada di dunia diciptakan oleh Allah, itu memang kita mempunyai tugas sebagai pemimpin-pemimpin yang baik di bidang kita masing-masing ya. Nah itulah yang ingin kita bangun di sekolah, bagaimana anak-anak paham dengan potensi dan minat bakatnya sehingga kemudian mereka bisa menjadi cerdas dan memimpin apa yang mereka kuasai. Lanjut Kak. Kemudian mengapa juga sekolah alam? Ternyata ini pun juga sudah dipesankan. Dalam Al-Quran sudah dipesankan bagaimana kita harus merawat alam, menjaga alam, kemudian selain memanfaatkannya juga terus menjaganya supaya kita sebagai manusia di bumi Allah ini terus melestarikannya. Lanjut Kak. Ini adalah filosofi dari sekolah citra alam, yaitu kita harus terus bersyukur dengan apa yang sudah Allah anugerahkan, kemudian kita bisa mendayagunakannya, kita bisa memanfaatkannya dengan baik, dan kemudian kita juga harus terus bisa melestarikan dan merawatnya. Ini adalah gambaran Kak, mungkin bagi ayah bunda yang sudah lama tidak ke sekolah ya, ini sekolah kita yang adem, yang rimbun, yang banyak hijau-hijaunya, dan juga suara-suaranya para hewan ya. Semoga tertangkap di Zoom suara-suara pagi ini. Lanjut Kak. Itu tadi di lahan atas, kemudian ini di lahan bawah ya Kak ya. Di lahan bawah itu ada SD dan juga ada unit SMP. Kalau di lahan atas tadi unit TK. Ini di lahan atas ada unit SD dan unit TK dan juga ada aula untuk pertemuan ya. Kita sebut sebagai aula hijau. Lalu ada kantor. Kemudian ini lahan bawah, kita sekarang sedang berada di tangga sebelah kiri itu ya Kak ya. Kemudian ada kita alhamdulillahnya juga dilintasi oleh sungai, sehingga itu bagian dari eksplorasi dan sumber belajar untuk anak-anak kita. Di sungai itu kita belajar tentang biota sungai dan lain-lain. Kemudian ini lahan SMA, di lahan bawah juga. Dan ini alhamdulillahnya selain di Jakarta juga ada di Yogyakarta Kak. Jadi ada Sekolah Citra Alam Yogyakarta dan Sekolah Citra Alam Jakarta. Nah ini adalah visi dan misi Sekolah Citra Alam, mempersiapkan khalifah yang berakhlak karimah, jujur, bertanggung jawab, serta menebar kasih sayang
melalui pendidikan yang berkualitas berbasis alam dan budaya. Lanjut Kak. Ini adalah kurikulum, jadi integrasi 3 kurikulum yang kemudian kita sebut sebagai kurikulum sekolah citra alam. Yang pertama adalah akhlak, nilai-nilai asmaul husna sebagai dasar karakter yang diaplikasikan dalam praktek keseharian di seluruh pembelajaran ya, kegiatan belajar mengajar di sekolah citra alam. Kemudian kurikulum nasional, jadi apapun nama kurikulumnya kita sebut sebagai kurikulum nasional. Dari situ kita kemudian mengambil standar capaian minimal akademisnya, mengkaitkannya dengan isu-isu yang ada di sekitar kita, mengkaitkannya dengan kurikulum nasional. Lalu berikutnya adalah kurikulum alam. Bagaimana output kita adalah lebih pada menekankan proses yang bertujuan untuk membentuk perilaku, nilai dan kebiasaan untuk menghargai lingkungan hidup. Nah, ini adalah konsep dasar citra alam. Yang pertama adalah penguatan karakter atau penguatan akhlak, kemudian alam sebagai sumber belajar, bahwa setiap anak mempunyai keistimewaan dan keunikannya masing-masing. Kemudian kita semuanya adalah pembelajar, anak-anak juga guru-guru kita. Kemudian bagaimana menghadirkan pembelajaran yang penuh dengan makna dan semangat untuk belajar sepanjang hayat. Dan ini ada beberapa poin dari sekolah citra alam, 9 nilai positif yang selalu ingin kita lekatkan di kesehariannya. Ar-Rahman, kemudian uswatun hasanah, as-salam, al-hakim, al-badi, al-musawwir, ikhlas, tasamuh, tawazun dan istiqomah. Jadi bagaimana membangun individu yang ramah, yang bisa memberikan toladan, kemudian yang kreatif, yang selalu ikhlas, yang bisa bertanggung jawab, konsisten dan lain-lain. 4 pilar kita, yang pertama adalah penguatan akhlak tadi, kemudian bagaimana membangun leadership yang kuat, kemudian yang ketiga bagaimana logika berpikir dan daya cipta kreatif itu bisa terus dikembangkan, dan keempat adalah melatihkan kewirausahaan. Sebenarnya kewirausahaan di sini bukan istilahnya hanya jual beli saja Kak Jamil ya, tapi lebih kompleks dari itu. Bagaimana anak-anak bisa apa istilahnya ya, bahasa menjual dirinya itu apa ya, memperkenalkan potensinya diri, memperkenalkan potensi yang dia punya, yang itu kemudian bisa menginspirasikan dan bermanfaat untuk orang lain. Kemudian kita punya design thinking Kak, design thinkingnya sekolah citra alam yang kita sebut sebagai Fadri. Ini adalah alur proses ya, alur proses bagaimana di setiap kegiatannya itu anak-anak bisa lebih pada pola berpikir. Yang pertama adalah find out, bagaimana anak-anak peka mengenali apa masalah yang ada di sekitar mereka. Kemudian mereka bisa menganalisa dengan sederhana, mereka mempunyai rancangan sebuah solusi, kemudian mereka bisa mewujudkan, dan yang terakhir adalah membagikan. Tadi kalau yang Kak Jamil sempat ceritakan adalah ketika anak-anak ini ya berkonflik gitu ya, contohnya ya, anak-anak berkonflik di sekolah, bukan kemudian kita kakak gurunya langsung memberikan solusi gitu ya, tapi bagaimana Kak Jamil? Ketika ada anak konflik mendampinginya ya, mendampinginya dan kemudian menggalinya supaya solusi itu muncul dari si anak-anak sendiri gitu. Nah, itu adalah bagian dari design thinking sekolah citra alam. Kemudian pendekatan belajarnya juga banyak sekali, active learning, integrated study, contextual teaching learning, thinking skill, problem solving, creative independent life skill, project based learning dan lain-lainnya. Dan juga standar penilaiannya pun ada di sikap, pengetahuan dan juga keterampilan. Nah, ini adalah kurikulum yang holistik dan kontekstual yang memang kita ingin bangun Kak. Jadi kalau kita bicara kurikulum, sebenarnya kurikulum ini akan terus bertumbuh gitu ya Kak ya, mengikuti perkembangan zamannya seperti apa. Lanjut Kak. Dan qadarallahnya di saat ini kita menghadapi pandemi, melewati ya, saat ini masih melewati pandemi ini, dan itu justru mempercepat terjadinya perubahan-perubahan yang di situ kita kemudian dituntut untuk bisa adaptif, bisa beradaptasi dengan apapun kondisi yang Allah ciptakan. Kemudian kita punya kesepakatan ya bahwa belajar itu bisa di mana saja, bisa kapan saja, dan juga dengan siapa saja. Karena bagi kita bahwa belajar itu sesungguhnya bukan hanya sekedar menghafal dan
tahu hitung-hitungan saja, tapi belajar itu ya sebenarnya bagaimana kita mengisi kehidupan ini dengan penuh makna dan penuh manfaat, karena itu nanti untuk persiapan kita, bekal kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu adalah sesungguhnya belajar. Nah, kemudian seperti yang tadi juga Kak Rohmi sampaikan, kita ini sekarang ada di era kreatif ya. Era kreatif yang kalau di biasanya kita mendengar revolusi industri atau revolusi 4.0 atau eranya 5.0 gitu ya. Di era kreatif inilah kreativitas, keterampilan serta minat bakat individu yang terus harus digali, terus harus dirawat dan terus harus dilesatkan. Karena di era kreatif ini potensi-potensi terbaik itulah yang nanti akan survive gitu ya. Dan alhamdulillahnya ini mulai dari Sekolah Citra Alam berdiri 2001 itu selalu kita mulai tumbuhkan di anak-anak kita. Ini adalah beberapa tantangan di masa sekarang dan juga masa depan. Yang pertama tentu saja tetap karakter atau akhlak yang harus menjadi landasan utama, yang kemudian pada akhirnya harapannya anak-anak kemudian mempunyai memunculkan karakter-karakter positif yang tumbuh di diri mereka, akhlak yang kuat, daya juang, komitmen, tanggung jawab, dan juga cerdas sesuai minatnya. Lanjut Kak. Ini ada apa istilahnya ya Kak, pepatah ya, barang siapa yang mengenal diri maka akan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita memang harus punya semangat untuk lebih mengenal diri kita ini, mengenal diri kita ini seperti apa. Lanjut Kak. Karena ternyata Allah itu berkehendak bagi kita untuk kita menemukan peran atau misi atau maksud kehidupan sejati kita itu di dunia itu apa, sehingga ketika di dunia itu ya kita tidak sia-sia. Karena kalau kita tidak mengetahui peran kita ini sebagai apa sih sebenarnya, potensi terbaik kita sebenarnya ada di mana sih, kalau kita tidak mengetahui itu ya pada akhirnya kita sia-sia di dunia ini. Makanya itu yang harus kita tahu Kak. Kita harus sadar potensi, kemudian kita harus berupaya untuk menggali minat dan bakat anak, menumbuhkan potensi terbaik mereka, karena memang setiap anak itu istimewa. Setiap anak itu mempunyai keunikan sendiri-sendiri yang sudah semua dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana memunculkan potensi? Bagaimana supaya memunculkan kreativitas? Itu tadi, dari memperlihatkan, dari menyiapkan atau menghidangkan berbagai macam menu kegiatan, dan kemudian menggali apa yang mereka suka, dan kemudian menggali apa yang mereka bisa, supaya kemudian ada kesadaran minat dan juga kesadaran bakat dari anak-anak ini. Itu semuanya berangkatnya dari kegiatan yang kita berikan pada anak-anak. Lanjut Kak. Lanjut. Oke. Dan kemudian fungsi kita sebenarnya sebagai pendidik adalah sebagai seorang fasilitator, sebagai seorang pendamping. Bukan seseorang yang mendikte, tapi kita sebagai teman Kak, berperan sebagai teman, juga berperan sebagai kakak guru, berteman sebagai orang tua, berperan sebagai teman curhat gitu ya, selalu mendengarkan apa yang mereka sampaikan gitu. Kita harus selalu menghargai mereka sesepele apapun karya hasil yang mereka kerjakan, kemudian menciptakan suasana yang bisa memajukan dan mendorong anak, menumbuhkan aktivitas mereka secara kreatif, menemani, memotivasi, dan juga memberikan sarana dan prasarana. Lanjut Kak. Nah ini adalah stimulus bagaimana anak-anak ini bisa dikembangkan kreativitasnya Kak. Bagaimana bisa dikembangkan kreativitasnya, bagaimana menggali potensi atau minat dan bakatnya. Yang pertama adalah dengan mempertemukan banyak orang. Tentu saja ketika saat ini masa pandemi, kita harus menyiasati ya bagaimana nih bertemu dengan banyak orang ini dengan virtual, dan kemudian bagaimana caranya supaya anak-anak pun juga tetap mendapatkan pembelajaran yang bermakna. Yang pertama, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan banyak sekali pembelajar, bertemu dengan banyak sekali narasumber yang kita bisa gali banyak hal dari situ, kemudian banyak aktivitas, dan yang terakhir adalah selain banyak juga beragam.
Jadi bukan hanya aktivitas yang itu saja tapi beragam. Nah, ini adalah gambaran program belajarnya. Mulai dari pagi, bagaimana anak-anak diawali dengan membaca doa bersama, kemudian membaca Al-Quran, kemudian sholat duha, membaca Asmaul Husna, menghafal ayat-ayat dalam Al-Quran, kemudian sholat selalu dilakukan secara berjamaah. Ini sebenarnya ya untuk membangun ininya Kak, membangun ridho Allahnya itu yang kita harus dapatkan kan itu ya, ridho Allahnya terlebih dahulu. Nah, kemudian beragam program-program yang selalu kita tawarkan atau selalu kita laksanakan, selenggarakan bersama dengan anak-anak. Ada camping. Kalau sekarang camping virtual ya. Semoga kita beneran bisa camping secara nyata. Jadi ada betul, ada market day, kemudian ada social school responsibility, ada pekan Ramadan edukatif, kemudian ada kelas belajar bersama teman dan lain-lainnya. Lanjut Kak. Nah, ini memang di saat pandemi ini, di saat era new normal ya disebutnya, kita memang lebih menguatkan kurikulum terpadu antara sekolah dan rumah. Bagaimana menguatkan kembali akhlak atau karakter baik di rumah dan di sekolah, kemudian menguatkan minat dan bakat, penguatan kecakapan hidup, dan penguatan keterampilan dan wawasan umum. Dengan jadwal yang tetap terstruktur, kemudian lebih interaktif, disesuaikan levelingnya, dan beberapa kelompok mentoring. Lanjut Kak. Kemudian tentu saja kita adaptasikan semuanya ketika masa pandemi, memaksimalkan apa yang ada di sekitar kita. Lanjut Kak. Nah, ini semoga kita terus ya kolaborasi antara orang tua dan juga sekolah dan seluruh stakeholder sekolah ini semakin kuat. Jadi semuanya semakin berperan, semuanya semakin terlibat, sehingga kita bisa menghadirkan tim yang selalu kompak. Amin, amin, amin. Menarik sekali ya Kak Ari. Ini kegiatan apa? Nah, ini ilustrasi kegiatan anak-anak Kak. Ketika mereka camping, ketika mereka berkebun, kemudian ketika mereka outing. Lanjut, ini yang Kak? Tadi kata Kak Jamil harus rela melepas begitu ya Kak Jamil. Betul. Karena kalau di SMP berapa lama Kak? 1 minggu. Ya, di SD 3 hari ya, sekitar 3 sampai 4 ya, hari. Di TK pun juga begitu ya, sudah keluar ya, biasanya masih didampingi dengan orang pernah tua. kita juga yang sempat nginep semalam ya, tapi memang sempat ada adaptasi dengan keluarga gitu ya, nanti mulai dilepas gitu kan. Biasanya tidurnya ditemenin ya, sekarang ditemenin sama kakakku. Di Ya, SMA pun maksudnya juga meskipun kita minta orang tua siap, tapi juga ayah bunda juga jangan khawatir, kita juga tidak yang kemudian memaksakan itu ya. Iya, Tetap betul. sesuai dengan perkembangan usia anak, itu yang paling pokok di Betul, situ kan. tumbuh kembangnya itu Betul, ya. ya. Kita sesuaikan. Di SMA pun juga 1 minggu 2 minggu kita pergi, Iya, dan itu iya. bukan hanya di negara kita ya, tapi juga di Ini negara udah lain gitu. Burung besi. Ini jadi bagaimana kita mengembangkan potensi sesuai minat dan bakatnya, sesuai dengan fitrahnya, dengan menghadirkan berbagai macam ragam kegiatan. Lanjut Kak. Terima kasih. Oke. Itu saja mungkin Kak. Menarik sekali Semoga Kak Ari cukup dan Kak Jamil. memperlihatkan. Tapi itu tadi ada Fadri ya. Betul. Kalau itu bisa dikonsep di sekolah, bisa nggak sih itu dikonsep di rumah? Mungkin ada contoh kecil yang mau diterapkan orang tua di rumah. Iya. Ada nggak Kak Ari? Fadri? Karena memang contoh Fadri kecil. ini kan sebenarnya sebuah konsep berpikir ya. Betul. Konsep berpikir yang kemudian menumbuhkan anak-anak untuk meriset secara sederhana. Jadi ini sebenarnya Fadri ini ya untuk keseharian kita Kak. Untuk keseharian kita dimanapun, kapanpun, bertemu dengan masalah apapun. Contoh kecilnya mungkin ya ketika di rumah, kemudian ada banyak cucian piring di dapur gitu ya. Wah, ini dapur nih. Dapur kita Kak. Di dapur ayah bunda, terus banyak sekali cucian piring yang belum tercuci. Kita lihat nih, anak-anak peka nggak ya dengan itu? Mereka merasa nyaman nggak ya dengan pemandangan itu?
merasa galau nggak ya melihat itu. Nah, kalau ternyata mereka biasa aja, berarti itu yang harus kita latihkan. Oke. Bagaimana anak-anak peka, bagaimana anak-anak menemukan bahwa itu sesuatu yang tidak pada tempatnya loh. Itu. Setelah kemudian mereka mulai merasa, oh ini tidak pada tempatnya, mereka mulai peka, mereka kemudian menganalisa secara sederhana ya. Kenapa ya kok cucian piring bisa menumpuk begini? Kan kalau dibiarkan saja nanti ada bakteri yang akan masuk di situ dan kemudian ya akan menimbulkan penyakit dan lain-lain, selain ruangan dapur menjadi tidak bersih, baunya menjadi tidak sedap gitu ya. Betul. Mereka mulai menganalisa, ini kayaknya karena kita tidak segera mencuci deh setelah makan dan minum. Seperti itu sih. Ini kayaknya kita menunda-nunda deh gitu ya. Jadi itu adalah analisa sederhana. Kemudian ke level berikutnya adalah desain. Mereka mulai merancang solusi gimana caranya ya supaya tidak terjadi seperti ini, supaya masalahnya tidak muncul. Oh, berarti kalau selesai makan aku harus segera mencuci. Tuh. Kemudian realisasi ya melakukannya secara langsung, dan kemudian menginspirasikan ya menceritakan atau bukan menceritakan, mencontohkannya terus menerus, sehingga melakukannya terus menerus, sehingga kemudian itu menjadi contoh saudara-saudara yang lain, mungkin adiknya atau saudaranya. Itu Kak contoh sederhananya. Mungkin kalau ditarik ke belakang lagi ada kamar tidur ya Kak Jamil, biasanya anak-anak kan sudah tidur terpisah, apalagi yang jenjang usia tinggi ya mungkin ya. Itu bisa. Di sekolah juga ada contohnya misalnya Kak ya. Jadi mungkin biar orang tua juga bisa memahami dengan simple, sebetulnya dan praktik di rumah mungkin Kak Jamil itu bisa. Ya, tinggal bagaimana kita merespon ya, merespon dengan komunikasi yang sudah di prepare, supaya nanti targetnya atau tujuannya adalah kemandirian anak. Oh gitu ya. Misalnya contohnya waktu itu pernah di sekolah kelas 1 itu saatnya kita mau upacara gitu ya. Kalau di sini circle time, ada satu anak yang kehilangan sendalnya. Padahal kita memang sudah punya komitmen, sudah punya satu aturan atau kesepakatan ya. Semua sandal itu dirapihkan di tempatnya masing-masing. Nah itu udah buru-buru karena sudah waktunya sudah harus segera ditunggu di lapangan. Anaknya panik, gimana Kak gitu kan. Nah itu yang harus dilakukan oleh orang tua ataupun oleh guru adalah bagaimana kita merespon dengan komunikasi yang membantu anak. Tipnya adalah dengan bertanya ya. Bertanya di mana tadi meletakkannya gitu ya. Terus coba diingat di mana terakhir menaruh sandalnya. Nah itu ada prosesnya, sehingga nanti pada akhirnya anak-anak itu kemudian menemukan, oh nah itu kan tadi Kak Ari ya. Jadi ketika misalnya anak ditanya seharusnya apa yang kita lakukan, itu kan berarti mendesain sikap atau actionnya. Berarti mencari ya gitu. Nah setelah itu ayo lakukan. Nah itu kan realize gitu kan, untuk melakukan apa yang sudah dia pahami. Oh, aku harus mencarinya Kak ya. Iya dicari. Kemudian ketika sudah ketemu, nanti bisa berbagi menjadi partner buat temennya. Oh kamu bisa loh, coba itu ada temanmu yang kesulitan, gimana caranya. Itu menjadi berbagi inspirasi. Oh begitu. Jadi itu Kak, jadi jangan buru-buru kemudian ini sendalnya gimana sih naruhnya gitu kan. Nanti biasanya kan kita mau potong kompas ya, mau cepetnya, mau instan gitu kan. Ada anak misalnya di rumah nggak sabar ya, nggak sabar. Ada anak di rumah misalnya memecahkan piring atau menumpahkan air minum ya. Ya kita jangan langsung panik, jangan langsung masalah kotor, masalah pecah barang kan. Jangan sampai kemudian itu menjadi kontraproduktif gitu ya. Jadi biarkanlah anak-anak untuk belajar. Apa yang harus dilakukan? Iya, saya harus merapikannya ya. Iya. Terus apa yang harus kita coba komitmenkan kemudian? Nah, itu bagian dari cara untuk memandirikan anak, Kak. Nah, itu selaras dengan yang Kak Ari tadi. Keren. Ada satu lagi, Kak. Jadi ini anak-anak level SD dan SMP ya, yang kemudian mereka aware dengan kondisi saat ini, isu terkini tentang sampah masker, tentang sampah masker. Kemudian mereka melihat itu sebagai masalah, lalu mereka menganalisa kenapa itu bisa terjadi dan bagaimana kalau itu hanya dibiarkan saja, sehingga kemudian mereka merancang sebuah solusi
kan sampah masker pribadi mereka ya, dalam keluarga mereka itu anak muridnya Kak Rofi ya, yang kemudian karena kebetulan dia punya minat di kerajinan tangan, di art and craft, dan kemudian juga punya kebiasaan di situ, akhirnya dia solusinya adalah sesuai dengan minatnya itu, dengan sampah masker yang dia cuci, dia bersihkan kembali, dan itu dijadikan sebagai art and craft ya. Ada isian bantal yang kemudian bantalnya dia lukis sendiri, lalu menjadi konektor, menjadi tali rambut dan lain-lain. Wah, keren sekali. Ini proyek yang sudah banyak sekali, bukan hanya itu. Kalau kita bicara proyeknya anak-anak banyak sekali. 3 hari cerita ya Kak. 3 hari cerita. Ayah Bunda kalau memang penasaran dengan proyek-proyek anak dan siswi-siswi kami, Ayah Bunda bisa bermain atau berkunjung ke sekolah kami atau langsung bergabung dengan kami. Terima kasih Kak Ari, terima kasih Kak Jamil. Ayah Bunda, saya ada 5 voucher menarik nih. Wah, ini motivasi ya buat Ayah Bunda ya. 2 dibawa Kak Ari dan 2 dibawa Kak Jamil dan 1 oleh saya. 5 Ayah Bunda. Oke, sebelum kita lanjutkan, saya persilahkan kepada Ayah Bunda yang ingin bertanya bisa mengetik di kolom chat pertanyaan untuk Kak Ari maupun Kak Jamil. Nah, selanjutnya sambil Ayah Bunda mengetik pertanyaan di kolom chat, kita akan simak bersama video profil Sekolah Citra Alam sebagai sekolah yang nyaman dan menyenangkan. Ini dia liputannya.
sampai joget adik dengar musik. Bunda kan? Ada di situ, ada udah Bunda taruh. Karena nggak di balik buku.
bukunya diangkat, dikeluarin. Oh iya ada. Sini, jangan ditaruh di bawah dong, patah nanti. Sini. Baik, itu tadi Ayah Bunda profil sekolah Citra Alam. Wah, Kak Ari, Kak Jamil, saya menemukan banyak pertanyaan menarik nih dari Ayah Bunda sekalian. Tadi yang sudah saya sampaikan ada 2 voucher menarik dari Kak Ari, 2 voucher menarik dari Kak Jamil, dan 1 voucher dari saya. Dan jumlahnya berarti 5 ya Kak Ari, Kak Jamil. Baik,
Untuk pertanyaan pertama, selamat pagi dari Bapak Bakrul Rusyadi. Apakah Sekolah Citra Alam menerima ABK? Boleh dijawab Kak Jamil, silakan. Iya, Kak. Kita sekolahnya sekolah inklusi, Kak ya. Betul. Dari awal Sekolah Citra Alam dirintis, itu semangatnya memang memberi kesempatan yang sama dan juga fair dan tidak diskriminatif ya, karena semua punya hak yang sama untuk Oke. bisa mendapatkan kesempatan belajar. Jadi kita menerima ABK meskipun memang kebijakannya tetap dibatasi, Oke. karena memang terkait dengan program dan fasilitasi yang nanti juga sesuai dengan tujuan dan juga kemampuan. Oke. Karena nanti kalau tidak ada pembatasan juga nanti menjadi di luar kapasitas dan kompetensi kita ya, untuk Oke. bisa memberikan pelayanan yang maksimal. Dan Baik. semangatnya adalah untuk menanamkan ini Kak, nilai-nilai kearifan, nilai empati, kemudian juga pokoknya membangun karakter yang baik di anak-anak. Oke, begitu Bapak Bakrun jawabannya dari Kak Jamil untuk penerimaan ABK. Berikutnya dari Bu Nindya. Bu Nindya, selamat pagi. Mau tanya bagaimana profil pengajar di Sekolah Citra Alam, baik itu background pendidikan, pengalaman mengajar, dan jenis kelaminnya. Kak Ari mungkin bisa dijawab, Kak Jamil? Kalau profilnya, oh satu lagi Kak Jamil, biar menambah nih, ada satu lagi dari Bu Erlita terkait usia pengajar dan lama mengajar di Sekolah Citra Alam, biar jadi satu paket nih Kak Jamil. Oke, terkait dengan profilnya atau juga backgroundnya kayaknya, kalau background itu kita memang akan menjadi lebih mudah ketika memang backgroundnya itu dari pendidikan ya, sehingga guru-guru itu sudah dibekali dengan kompetensi dan juga keilmuan yang berkaitan dengan mengajar atau pedagogiknya. Tetapi kami tidak membatasi itu, karena sebetulnya yang paling substansi dan paling mendasar yang kami minta profilnya adalah punya passion, punya passion dalam mengajar dan tentu punya panggilan dari hati. Nah ini yang sebetulnya menjadi kunci, karena ketika guru itu berangkat dengan panggilan hati, dengan passion yang kuat, tentu nanti energi itu bisa sampai ke anak-anak kita. Gitu. Tetapi memang tapi memang gini, kalau yang backgroundnya tidak dari pendidikan, ya di sini harusnya menjadi guru yang memang punya passion. Jadi nanti dengan pengalaman dengan lingkungan di sini, dengan teman-teman semuanya dari manajemen maupun dari guru-guru yang ada, semua harus semangat. Kata Kak Ari kan harus pembelajar tuh tadi, harus belajar dan harus siap untuk menjadi guru sejati gitu ya. Begitu Kak. Jadi backgroundnya macam-macam, tapi yang paling penting adalah passion dan juga panggilan hatinya itu harus benar-benar untuk guru. Untuk guru. Tapi ya memang kalau ada yang ini diprioritaskan begitu Kak, pendidikan ya. Usianya rata-rata ya 25 fresh graduate sampai 35 atau 40 lah ya untuk usia itu, karena dengan aktivitas di Sekolah Citra Alam ini kan menuntut mobilitas dan juga energinya guru-guru. Jadi harus energik kan, ya harus energik, dan kita harus bisa membersamai anak-anak Kak, dengan semangat itu. Kalau naik gunung nanti kita nggak siap gimana? Gitu. Jangan sampai kalah sama jadi siswanya. Usia produktif ya. Betul. Usia produktif. Nah, ada yang penasaran, Pak, yang rata-rata lama mengajar di sini, mungkin bisa disampaikan Kak Jamil. Lama mengajar, paling lama. Ya, berapa lama rata-rata pengajar? Rata-rata lama mengajarnya ya. Kalau di sini alhamdulillah sih banyak yang bertahan lama ya Kak Ari ya. Ya Kak Ari ini coba berapa puluh tahun mengajar di SCA? Berapa lama Kak? Lupa menghitung. Kalau saya juga mungkin di atas 15 tahun ke atas. Kak Jamil ya. Udah 15 tahun ayo Bunda. Kemudian Kak Romi juga udah. Saya masih baru. Barunya juga lebih dari 6 tahun 7 tahun kan. Begitu. Jadi tapi gini, kami berharap meskipun memang guru-guru itu bertahan dalam waktu yang lama, tetap jangan kemudian
tidak berkembang gitu kan. Oke. Karena nanti jangan sampai nanti menjadi ritualitas dan rutinitas yang stagnan. Oke. Jadi harus tetap dinamis, harus tetap maju terus ya, harus berkembang. Maju terus, pantang mundur ya. Iya, harus tetap Dan muda. semakin terdepan Iya, ya. Tapi motor saya bukan Yamaha loh Kak. Iya, iya. Baik Ayah Bunda, saya lanjutkan pertanyaannya dari Bunda Nindya juga nih. Jadi ada 3 pertanyaan kalau tidak salah nih, Oh, ini kalau Kak tidak Ari salah ini ya. baca. Ini Kak Ari ya Kak Ari, satu paket saya bacakan. Apakah di Citra Alam ada pekerjaan rumah untuk anak? Dan kemudian adakah ujian nasional untuk ke jenjang sekolah lainnya? Dan yang terakhir, apakah ada fasilitas antar jemput ke sekolah? Ini pertanyaan diborong sama Bunda Nindya. Halo Bunda Semangat ini Nindya. Bunda Nindya ya. Makanya pantas untuk menjadi salah satu yang mendapatkan itu Kak. Iya, Voucher jangan-jangan. ya. Iya, ini voucher jangan-jangan. Tapi vouchernya dipakai untuk daftar ya. Iya, betul. Silakan Kak Ari, 3 pertanyaan dari Bunda Nindya. Iya, yang pertama apakah ada pekerjaan rumah? Kita mungkin menyebutnya bukan PR ya Kak ya, bukan pekerjaan rumah ya, Project. tapi gitu. project. Jadi kita tidak mengharuskan tugas itu kemudian harus selesai di saat itu juga, di waktu itu juga, di hari itu juga, tapi kita memberikan itu tadi waktu yang cukup untuk anak-anak untuk mengerjakannya sampai tuntas. Tapi intinya pekerjaan itu ya bisa dikerjakan dengan secara individu atau juga dengan berkelompok dengan temannya atau juga bahkan dengan keluarganya. Jadi memang pekerjaan yang bersama-sama bisa dilakukan. Itu Kak mungkin untuk pekerjaan rumah ya. Oh, untuk pekerjaan Dan rumah. tetap sebuah pekerjaan yang mengasihkan gitu ya, yang seru untuk anak-anak. Bukan kemudian harapannya tidak kemudian menjadi beban. Ini kok banyak banget gitu yang harus dikerjakan gitu. Di Makanya situ kita anak mungkin belajar itu ya, memanage waktu. memanage mungkin. waktu, mengelola waktu dan kemudian mencoba mengintegrasikan semua mata pelajaran itu tadi supaya semuanya jadi satu integrasi yang sama. Kemudian apakah ada ujian nasional? Ini sudah berapa lama Kak ujian nasional dihapuskan ya? Baru 1 tahun. Nah, ya, 3 ya. 3 Iya, tahun ya, malah. jadi 3 kita tahun. sekarang kan sudah tidak ada ujian nasional lagi, sekarang diganti dengan AKM ya. AKM tapi tetap jenjang, tetap untuk apa namanya istilahnya ke level berikutnya kita tetap mengikuti aturan dari kementerian, dari Kemendikbud. Ujian akhir. Untuk maksudnya, ujian akhirnya akhir seperti sekolah. apa itu tetap kita mengikuti dari Kemendikbud. Jadi nanti ijazahnya pun juga dari Kemendikbud. Betul. Terus kemudian Fasilitas antar jemput. fasilitas antar jemput itu ada. ya. Mungkin saya ceritakan sedikit yang itu tadi ya terkait dengan ujian nasional yang untuk jenjang SMA. Karena kebetulan kalau SMA kita masih sekolah non formal ya Kak ya ininya. Kita mengikut di PKBM kalau untuk SMA-nya. Tapi tetap alhamdulillah untuk sebaran kelulusannya mereka macam-macam Kak. Ada yang di perguruan tinggi swasta, ada yang di perguruan tinggi negeri yang lulusan dari SMA Citra Alam, ada yang di ITB, kemudian ada yang di UI, ada juga di perguruan tinggi swasta di beberapa kota, ada juga yang di Malaysia. Oh ya Allah. Dan rata-rata mereka juga dengan menunjukkan portofolionya Kak. Jadi portofolio selama mereka belajar di SMA Citra Alam itu menjadi salah satu kekuatan mereka diterima di beberapa perguruan tinggi tersebut. Salah satunya di perguruan di Malaysia. Berarti kalau misalnya ditanya, emang sekolah Citra Alam bisa masuk negeri? Bisa. Masuk swasta? Bisa. Mau di dalam negeri? Bisa. Apalagi di luar negeri? Bisa. Oke Kak Ari, terima kasih jawabannya. Ada pertanyaan juga dari ini Pixie namanya, saya panggil sesuai dengan nama di kolom Zoom ya. Assalamualaikum, mau tanya untuk anak TK, jam belajarnya dari jam berapa sampai jam berapa ya? Dan bagaimana selama pandemi? Ada berapa banyak siswa yang hadir? Terima kasih. Mungkin bisa dijawab Kak Jamil. Kalau untuk jam belajar standar kita yang reguler, maksudnya di luar pandemi Kak ya, itu jam 8 sampai jam 11, setengah 12 itu untuk TK. Tapi untuk selama pandemi kita kan juga mengikuti ketentuan itu 1 sampai 2 jam ya Kak ya untuk di sekolah. Tapi kayaknya sementara ini kita masih coba adaptasi dengan 1 sampai 1,5 jam. Kemarin juga sudah dimulai di TK dan jumlahnya ya selama orang tua semuanya itu mengizinkan, kita akan fasilitasi untuk masuk, meskipun nanti di dalam pengaturan dan skenario di ruangan itu nanti kita akan mengikuti itu prokesnya. Misalnya
kalau 20 ya nanti di ruangan nanti diatur lagi di ruangan yang berbeda seperti itu. Berarti yang terpenting izin dari orang Iya, tua izin ya, orang tua Kak Jamil. ya, betul. Baik, terima kasih. Semoga pertanyaannya bisa terjawab. Ada dari lagi Bapak itu Puji. tadi Ada Kak. lagi pertanyaan dari Iya tuh ya. Pak Nino ya. Ini Nino yang ada di Ikatan Nino Cinta ya. bukan ya? Ketahuan nih Kak Romi. Aduh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf izin bertanya, di setiap program aktivitas di luar sekolah seperti camping atau field trip ke suatu daerah atau negara, bagaimana mekanisme pembiayaannya? Apakah sudah include di dalam biaya aktivitas tahunan? Terima kasih. Silakan Kak Ari. Ya, semuanya sudah include ya dalam uang kegiatan Kak. Kecuali kalau memang kemudian berjalannya waktu, kondisionalnya ada pembiayaan yang memang di luar anggaran. Nah itu kemudian yang harus kita bicarakan kembali ke orang tua. Kita sepakati ini mau seperti apa, ataukah rencananya kita pindahkan ke rencana yang lainnya atau bagaimana, atau kemudian kita juga mengupayakan berbagai macam strategi. Salah satunya adalah menggalang sebuah funding gitu ya. Fundraising. Iya, fundraising, anak-anak bisa melakukan market day atau kemudian menggalang sponsorship dan lain-lain. Kemudian ada yang di luar negeri juga ya. Di luar negeri juga mungkin gambarannya untuk di SMA ini Kak ya. Karena yang jalan sementara ini yang eksplor ke luar negeri baru level SMA. Semoga SMP segera nyusul. Amin. Semangat Kak Heru. Kak Heru semangat. Jadi kalau untuk ke luar negeri itu memang sebelumnya kita sepakati dengan anak-anak negara mana yang cukup menarik, kemudian yang kita memang punya kemampuan untuk pergi ke sana, dan ada apa saja sih, edukasi apa yang akan kita dapatkan di sana. Jadi memang rencana itu kita buat bareng dengan anak-anak, kita sepakati di mana tujuannya, di mana venue-venue yang akan kita kunjungi, dan kemudian pembelajaran apa yang akan kita dapatkan dari kunjungan tersebut. Termasuk kemudian kita membuat rancangan anggaran bersama dengan anak-anak. Lalu ketika itu memang ada di uang kegiatan tahunan yang memang dibayarkan setiap tahunnya, kalau memang itu masuk anggaran berarti kita memakai anggaran yang ada. Tapi kalau keluar dari anggaran atau lebih dari anggaran, itu tadi strategi fundraising yang kemudian akan kita lakukan. Ya, begitu Pak Nino. Semoga terjawab. Salam buat Bu Andin. Baik, berikutnya dari Bu Fitriana Budiarti. Assalamualaikum, untuk biaya sekolahnya apakah boleh di-share? Dan untuk anak TK kapasitas per kelasnya berapa? Untuk anak TK tadi sudah terjawab ya Bun? Mungkin untuk biaya Kak Jamil, silakan Kak Jamil. Biaya tadi saya sempat komunikasi dengan bagian marketing. Bapak Ibu bisa akses di website Sekolah Citra Alam ya. Nah, nanti di sana ada detail rincian pembiayaannya dari TK sampai SMA ya Kak Ari ya. Jadi Bapak Ibu bisa langsung akses alamatnya. Sebentar, aja alamatnya apa website IG kita? Ya? Boleh di IG Sekolah Citra Alam. Sekolah Citra Alam, Ayah Bunda langsung googling atau bisa langsung masuk Google dan ketik Sekolah Citra Alam. Iya, Di sana tertera lengkap ya Kak Jamil. Kalau mau langsung kontak dengan personnya, saya minta nanti mungkin di chat ini bisa dituliskan nomor kontak person dari bagian penerimaan siswa baru, Bunda Khadijah ya. Iya. Bunda Khadijah nanti bisa Bapak Ibu komunikasi langsung lewat nomor handphone tersebut. Ya. Kalau boleh nih Ayah Bunda, boleh buka Instagramnya @sekolahcitraalam, boleh follow langsung dan nanti bisa DM juga, akan dijawab oleh bagian terus administrasi lanjut kami. Itu kali Kak Rohmi terkait dengan pengawasan anak di sekolah ya dari Bunda Erlita. Silakan Kak Ari. Silakan Kak Jamil. Itu kan Kak kita Jamil, silakan. Ada kebijakan rasio guru dengan rasio murid ya. Betul. Jadi dari TK sampai SMP kan ada perbandingannya. Nah itu rasio itu dilakukan itu memang tujuannya salah satunya untuk pengawasan dan handling murid. Jadi ada ya betul Kak Jamil ya. Jadi memang dengan rasio itu memang kini Bapak Ibu kita berharap guru-guru itu bisa lebih intensif dan juga bisa lebih dekat memonitor perkembangan anak dan juga aktivitas anak di sekolah. Nah itu rasio yang kami berlakukan supaya memang anak-anak selalu dalam pengawasan guru-guru. Baik, begitu Bu Erlita ya untuk pengawasan anak di sekolah. Berikutnya ada lagi nih dari Bunda Nindya.
bagaimana hubungan antara sekolah dengan orang tua, apakah ada pertemuan rutin atau seminar begitu, parenting misalnya gitu Kak Jamil, adakah? Iya, itu juga selalu dilakukan ya. Tidak hanya yang formal dalam proses penyampaian progres report anak, tetapi juga nanti dari pihak sekolah itu ada beberapa momen dan kesempatan untuk pertemuan dan juga untuk sinergi antara orang tua dengan pihak sekolah. Oke, gitu ya. jadi ada nanti Bunda Nindya ya. Berikutnya dari Pak Nino lagi nih, Kak Jamil. Apakah ada keringanan biaya jika ada orang tua yang sangat berminat menyekolahkan anaknya di SCA, namun dengan keterbatasan biaya yang Iya. dimiliki? Silakan. Nah, Kak ini Jamil. nanti langsung dengan bagian Bunda Khadijah, Oh, bagian begitu, penerimaan baik. siswa baru. Insya Allah nanti bisa direspon dan bisa diteruskan atau di follow up Baik, gitu ya. begitu jawabannya Pak Nino. Bisa langsung berkunjung ke media sosial kami dan langsung DM atau Wah, ini ada berikan yang kami menarik pesan. lagi Kak. Oh, oke, kita Dengan ke bawah psikolog ya. ini Kak Ari nih. Dari minat Bunda bakat Vina Nurunida kalau nggak salah. Ini bener ya? Bismillah, semoga nggak plus salah. yang Pak Angki. Assalamualaikum Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada pertemuan dengan psikolog untuk mengetahui minat dan bakat anak? Dan yang berikutnya ya Kak Ari sekalian nih dari Pak Angki atau Bu Angki. Apakah sekolah mewajibkan hijab bagi siswinya? Karena kami percaya berhijab dari hati, keinginan sendiri, bukan dari imbauan atau permintaan sekitarnya. Silakan Kak Ari. Iya, Dari Bu jadi Vina dan Pak untuk Angki. psikolog ya, memang di awal masuk anak-anak mulai usia dini itu kita ada assessmentnya bentuknya memang lebih mengetahui assessment atau observasi, lebih mengetahui gaya belajar anak-anak seperti apa, supaya kemudian nanti kita di sini kakak gurunya akan lebih mudah mendekati anak-anak ini dengan sesuai dengan gaya belajarnya seperti apa. Kemudian untuk minat bakat sebenarnya di gaya belajar itu nanti akan terlihat ketika dia akan menyukai apa akan terlihat, tinggal kemudian memang tugas kita sebagai pendidik dan juga orang tua di rumah itu selalu mengamati di setiap hariannya. Anakku ini sepertinya suka sekali, antusias, matanya berbinar-binar ketika mengerjakan ini gitu. Nah, itu sebenarnya salah satu indikasi anak-anak menyukai hal itu, barangkali minatnya di situ dan juga barangkali bakatnya di situ. Jadi itu tadi anak-anak nyaman, kemudian anak-anak merasa mudah melakukan itu beberapa indikatornya ya. Kemudian nanti asesmen minat bakat itu sendiri baru bisa kita lakukan ketika level SMP Kak. SMP dan SMA. Karena memang di TK dan SD itulah tahapan anak-anak mengenal beragam kegiatan. Beragam kegiatan, mencoba beragam kegiatan sampai pada akhirnya mereka ketemu di satu titik ini yang aku suka. Baru kemudian bisa diakses ketika SMP. Dan kemudian kembali lagi bisa diakses ketika SMA. Disitulah minat dan bakatnya itu sudah mulai stabil gitu istilahnya ya. Sudah mulai firm. Sehingga kemudian nanti mereka sudah punya rencana yang strategis untuk lanjut ke jenjang berikutnya. Apakah mau kuliah ataukah mau tidak kuliah tapi melakukan sesuatu dengan apa yang dia suka, itu adalah sebuah pilihan. Baik, terima kasih Kak Ari. Yang hijab tadi udah terjawab belum Kak Ari? Oh, hijab ya. Hijab memang itu tadi harapannya memang keinginan dari diri sendiri, sehingga memang amanah kita ya, tugas kita untuk bagaimana mengenalkan itu menjadi sebuah bukan paksaan tapi itu muncul dari dirinya sendiri. Di kelas 3 ya Kak ya, kita mulai wajib. Iya, jadi wajibnya, tapi sebetulnya juga tidak yang kemudian wajib harga mati. Betul. Ya, tetapi memang lebih ke menekankan dan juga memang waktu itu pernah ada masalahnya Kak, ada kasus yang siapa namanya, kita pengen pinter bulu tangkis itu loh dulu ya, Sela ya Kak ya. Sela itu sampai ini kan nggak berjilbab ya, karena memang betul tadi kita juga mencoba untuk bisa menerima tadi betul Pak Angki ya. Jadi kesadaran dari dalam hatinya, meskipun memang tidak mudah buat kami dan guru-guru menjelaskan kepada yang lain ya Kak ya, karena yang lain juga merasa yang belum punya ini ya, belum punya motivasi internal itu juga ya kok begitu ya Kak, berbeda gitu ya. Nah tapi setelah bertahap guru-guru kami akhirnya bisa memahamkan bahwa proses untuk bisa benar-benar punya kesadaran dan punya motivasi yang kuat itu butuh waktu, dan juga memang harus berangkat dari
kedalaman hati setiap pribadi. Dan kita berharap yang sudah pakai jilbab pun itu juga memang berangkat dari hati dan juga bisa saling menghargai. Begitu sih Kak. Terima kasih Kak Jamil. Begitu ya Pak Anggi. Berikutnya dari Bunda atau Ayah Hendy nih kalau nggak salah ya. Semoga nggak salah. Izin bertanya, dari paparan kegiatan tadi, salah satu kegiatannya adalah One Day One Ayat. Apakah ada target hafalan Al-Quran untuk anak? Silakan Kak Ari. Kak Rohmi malah mau menjawab sendiri. Kalau target Silakan, Kak. hafalan Kita sesuaikan ya kita dengan ada kemampuan. target ya. Memang kita ada target tahfidz ya Ayah Bunda. Jadi kita ada target tahfidz dari TK sampai kelas selanjutnya. Tetapi memang itu disesuaikan dengan levelnya masing-masing. Tapi yang saya dapat pahami bahwa atau sampaikan ke Ayah Bunda, kalau rata-rata mengikuti standar yang kami tentukan itu di kelas 4 atau 5 ya Kak Al, yaitu anak-anak sudah hafal juz 30 ya, juz 30. Itu kalau secara rutin dan secara konsisten bisa mengikuti standar. Tetapi memang kami juga lagi-lagi tadi bahwa standar ini juga harus berangkat dari masing-masing pribadi anak. Karena jangan sampai nanti setiap anak itu kemudian yang tidak bisa cepat untuk bisa mengejar itu nanti dalam under pressure dan juga menjadi beban psikologisnya. Itu yang tentu menjadi perhatian kita semua. Dan terkait dengan ada One Day One Ayat, waktu itu memang di SMP juga pernah dilakukan itu ya, untuk memotivasi Ayah Bunda. Sebetulnya program itu memotivasi buat kita, anak-anak kita, Ayah Bunda untuk bisa membuat ada capaian-capaian setiap harinya. Meskipun nanti di kelas, di sekolah tetap standar hafalannya sesuai dengan kurikulum ya yang kita ada. Begitu sih Kak. Begitu jawabannya Ayah Bunda. Jadi memang ada program tahfidz. Sedikit menambahkan ya Kak Ari, Kak Jamil, baik di SD, SMP maupun SMA juga ada pembiasaan membaca Al-Quran. Dan ini tidak akan berjalan dengan mulus juga kalau di rumah tidak dibiasakan. Betul. Begitu ya Kak Jamil. Kak Romi Kak Ari. pengalaman mendampingi anak ya. Berikutnya pertanyaan dari Bunda Heni ya, Bunda Heni lagi nih. Apa saja kriteria anak dan orang tua dinyatakan lulus atau diterima masuk SCA Kak Jamil? Dan berapa perkiraan kriterianya berat untuk masuk sekali SMP? Sekali lagi Ayah Bunda, untuk uang kegiatan nanti bisa ditanyakan langsung kepada bagian administrasi atau kami. Di ini Kak, Tapi untuk dituliskan nomor kriteria teleponnya. anak dan ortu dinyatakan lulus atau diterima Kak Jamil? Ya memang ini mohon maaf ya Bunda, ini kriterianya berat sekali ya. Beratnya itu sebetulnya kembali ke Ayah Bunda sendiri. Jadi tadi yang di awal kita sampaikan, Ayah Bunda harus punya visi dan punya kemauan yang kuat dalam diri Ayah Bunda untuk bisa mendidik secara tepat tadi itu ya. Karena tentunya kami berharap memang bisa mendapatkan partner dan mitra yang ya tentunya bisa seiring selaras berjalan dengan kompak dengan optimal. Yang penting tadi Ayah Bunda, kita punya visi bagaimana mempersiapkan anak kita menjadi pribadi yang tadi yang solih-solihah, yang bisa mandiri, bisa punya soft skill yang baik, punya daya juang yang tinggi untuk bisa survive di masa depannya, tapi dengan pijakan keagamaan yang kuat. Nah, selama orang tua itu punya niat dan punya visi yang sama dan siap untuk berkolaborasi, sebetulnya ya kembali ke Ayah Bunda gitu. Beratnya itu ya bukan berat dari kami, dari Ayah Bunda lah gitu. Begitu Kak. Baik, terima kasih Kak Jamil. Berikutnya dari Bunda Heni juga ini, melihat kegiatan sekolah sangat lekat dengan alam di masa pandemi ini, di mana kegiatan sekolah dilakukan dengan blended learning, online dan offline. Apakah memungkinkan Ananda dengan fasilitas terbatas di rumah tetap dapat mengikuti kegiatan sekolah? Bagaimana Kak Ari? Iya, jadi itu tadi ya, qadarallahnya ini masa pandemi yang semuanya tidak ada yang mengharapkan, tapi ini memang hadiah Allah untuk kita semuanya agar belajar. Dan ini belajarnya juga banyak sekali yang kita dapatkan, hikmah-hikmah baik yang kita dapatkan dari pandemi ini. Dan tentu saja kemudian kita harus mengadaptasikannya. Bagaimana supaya kemudian konsep alam ini ya bisa diterapkan tetap ketika kapanpun, dimanapun, dan dengan siapapun. Jadi sebenarnya kalau kita bicara alam itu kan bukan hanya pada kita menanam, kemudian kita merawat hewan, bukan hanya itu saja, tapi secara holistiknya ya bagaimana kita menghargai
alam yang sudah diberikan Allah untuk kita. Salah satu prakteknya ya yang sudah kita lakukan sebenarnya bukan memindahkan, tapi mencoba menciptakan anak-anak tetap dekat dengan semangatnya untuk merawat tanaman, salah satu contohnya Kak. Jadi mereka di rumahnya pun juga punya kebun rumah. Kebun rumah di sini bukan dalam arti terus harus menyiapkan lahan yang luas gitu ya Kak ya, tapi membuat kebun rumah ya yang memang sesuai dengan apa yang ada di rumah. Kebun rumah itu bisa saja kemudian mereka menanam di plastik bekas kemasan minyak goreng gitu misalnya ya. Kalau memang tidak ada pot, kita tidak punya lahan tanah, ya bisa ditaruh di mana saja. Itu sebenarnya untuk mengasah kepekaan tentang bagaimana mereka merawat tanaman. Itu salah satu contohnya. Jadi selain kemudian ya tetap bisa belajar dari manapun dengan via YouTube yang sekarang banyak sekali edukasi-edukasi yang bisa kita dapatkan, atau strategi-strategi literasi digital yang juga banyak sekali kita bisa praktekkan bersama dengan anak-anak. Itu mungkin Kak. Itu sesuai dengan ini loh Kak, fasilitas terbatas itu. Betul. Itu sesuai dengan prinsip SCA bahkan Kak. Jadi justru kami memang dengan konsep 3R-nya, reuse, recycle, reduce ya, itu juga memang justru malah kita memang membatasi, jangan sampai supaya nanti kita lebih konsumtif dalam menggunakan fasilitas yang ada. Jadi kalau Bapak Ibu merasa fasilitas terbatas, justru dari situ bergerak kita, gitu ya, bergerak untuk bisa memaksimalkan yang ada, untuk bisa hasilnya tuh melebihi batasan gitu. Baik. Salah satu ininya Kak, mungkin contoh sederhana. Sekarang saat kita ada di rumah saja, terus kita dengan gampangnya memegang handphone kita, sedikit-sedikit belanja gitu ya, belanja online gitu. Setiap hari di rumah kita ada paket gitu. Nah, ini kan membutuhkan kesadaran kita semuanya bahwa ternyata apa yang kita terima itu adalah bagian dari konsep hidup ramah lingkungan. Apakah kita sudah mempunyai lifestyle ramah lingkungan dengan sikap seperti itu? Karena ketika kita selalu belanja online, belanja daring, kemasan yang kita terima itu semuanya akan menjadi sampah gitu ya, akan menjadi sampah. Nah, hal-hal ini juga termasuk konsep kealaman itu tadi. Jadi banyak hal sebenarnya yang tetap bisa dikaitkan walaupun kita hanya di rumah saja dengan konsep kealaman. Baik, terima kasih Kak Ari. Ngomong-ngomong paket, saya mau ngasih Kak Jamil paket. Paket pertanyaan terakhir untuk Kak Jamil. Iya Kak. Apa itu ya, Kak? Ada 3 ya Kak Jamil. Terakhir Ayah Bunda ya. Nanti kalau ingin lebih lanjut bisa langsung menghubungi admin kami. Yang pertama, bagaimana tahapan, betul ya? Iya. Bagaimana tahapan seleksi penerimaan calon siswa SCA untuk level SMP dari Bunda Erlita. Berikutnya yang kedua dari Pak Angki, kalau dari luar SD SCA lalu masuk SMP atau SMA SCA tentunya ada perubahan seperti himbauan hijab dan target hafalan Quran. Bagaimana jika anak tidak mulus mencapai target tersebut? Dan yang terakhir nih Kak Jamil, paket untuk Kak Jamil juga. Design Thinking Fadri, apakah sudah dimulai dari tingkat SD? Itu Kak Jamil, paket untuk Kak Jamil. Wah, paketnya ini harus di koleksi nih kayaknya. Oke, baik Kak Romi. Jadi Ayah Bunda, tahapannya untuk penerimaan siswa baru di SCA, Sekolah Citra Alam, sebetulnya tidak terlalu panjang dan simple ya Ayah Bunda. Yang jelas pertama, setelah mendaftar tentu nanti yang tadi disampaikan Bunda Ari ada observasi dari kami termasuk dari psikolog ini untuk melakukan identifikasi dan pemetaan profiling dari ananda kita semuanya supaya membantu kita untuk memudahkan nanti treatment atau nanti bagaimana kita bisa membersamai mereka dalam proses belajarnya. Nah, nanti setelah itu ada interview orang tua dengan sekolah. Interview ini ya tadi Bapak Ibu Ayah Bunda untuk menyamakan paradigma persepsi kita sekaligus visi misi kita dalam mendidik anak-anak kita. Nah, itu nanti penting untuk membangun kemitraan dan kerjasama selanjutnya. Kemudian nanti setelah itu diumumkan oleh pihak bagian penerimaan siswa baru. Udah nanti beberapa dulu ketika tidak pandemi memang ada trial gitu Kak ya. Ada trial, ada semacam uji coba di kelas. Itu tentunya tujuan kami adalah supaya anak-anak itu dapat beradaptasi Ayah Bunda dan bisa
Karena gini, kami berharap juga ayah bunda itu dalam mencari sekolah itu juga mempertimbangkan anak ya, Betul. siswa. Jangan sampai nanti memilihkan sekolah itu hanya karena kemauan orang tua. Iya, betul. Jadi anak-anak itu juga perlu untuk perlu diajak diskusi, bahkan nanti dicoba merasakan kira-kira gimana. Oke, ya tadi ketika sudah punya motivasi yang kuat, itu memudahkan anak untuk running nanti dalam proses belajarnya. Kemudian ketika ada standar yang berbeda Kak dari luar, kemudian nanti masuk ke SCA, sekali lagi kami tekankan di SCA itu tidak ada kompetisi, adanya kolaborasi ya. Tapi kalaupun ada kompetisi itu adalah sebagai bentuk motivasi dan maksudnya kompetisi yang komparatif ya. Komparatif itu tidak ada karena kita tidak ada ranking, tapi semuanya punya keunikan, punya potensinya masing-masing, dan kita mengkomparasi itu dari diri masing-masing. Misalnya Kak Romi masuk di SMP dengan modalitas yang sebelumnya dipunyai. Nah itu nanti kita coba dorong motivasi supaya ada progres, ada capaian, tapi komparasinya dengan diri sendiri. Tidak dibandingkan itu temenmu Kak Ari itu bagus itu. Nah itu nggak begitu. Itu udah hafal 30 juz kok kamu hanya 1 juz gimana? Nah itu nggak begitu. Jadi harus tetap dari diri masing-masing, tetapi harus ada motivasi dan capaian. Yang terakhir ini konsep yang dari Bunda Arif Fadri, ya tadi sebetulnya dalam bentuk pelaksanaan yang sederhana itu bisa dilakukan dimanapun, bahkan dari usia TK atau usia sebelum sekolah. Ya itu tadi ayah bunda, jadi dengan komunikasi kita misalnya gini, kita latih anak-anak di rumah itu yang sebelum sekolah, oke ya bagaimana supaya kita bisa bersama-sama di keluarga ini dengan baik, kemudian bisa menjalankan semua kegiatan dengan baik. Ada kesepakatan kan? Misalnya disepakati kita punya masing-masing tugas dan tanggung jawabnya. Kemudian nanti ketika ada situasi-situasi yang ditemukan tidak sesuai dengan yang diharapkan, tadi kita masuk untuk menggali Kak ya, menggali dengan bertanya. Oke, baiknya bagaimana ya Dek? Ini itu adalah bentuk Fadri. Kemudian mengajarkan, oke, harusnya kita gimana sikapnya, kemudian apa yang bisa kita lakukan gitu. Nah ketika anak-anak mandiri untuk melakukan sesuatu dengan bimbingan dari orang tua atau dari guru, disitulah anak-anak bisa mulai menerapkan Fadri ya Kak ya. Begitu sih Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Jamil. Ini sebagai pertanyaan penutup nih untuk Kak Ari ya, nggak apa-apa ya Kak Ari, paket. Berapa kuota penerimaan untuk SD dan berapa kelas? Sekaligus ada pertanyaan tentang periode pendaftaran serta yang terakhir permintaan sih untuk materi share. Bisa. Oke, kuota pendaftaran untuk dan penerimaannya Kak 24 per kelas ya Kak Jamil ya. 24 per kelasnya. Oke. Yuk ayo Bunda. 24 per kelas. Iya. Kapanpun selama kuotanya masih. Betul. Ayo Bunda. Baik, terima kasih Kak Jamil dan Kak Ari atas penjelasannya. Sama-sama. Dan juga kepada Ayah Bunda, terima kasih atas atensinya, atas pertanyaannya yang sudah diberikan kepada terima kasih, kami. Ayah Bunda. Jika Ayah Bunda masih ingin kenal lebih lanjut tentang konsep SCA, terkait administrasi di SCA sebagai sekolah yang memang sangat nyaman dan menyenangkan kalau saya sebagai guru boleh bilang, silakan mengunjungi media sosial kami baik website atau Instagram dan lainnya, dan meninggalkan pertanyaan di sosial media kami, begitu Ayah Bunda. Nah tadi saya sudah menyampaikan nih ada 2 voucher dari Kak Ari dan 2 voucher dari Kak Jamil dan 1 voucher dari saya. Ada 5 orang yang beruntung ya Kak Ari. Ada 5 orang yang beruntung hari ini mendapatkan voucher pendaftaran, betul Kak Ari ya? Kak Jamil? Betul Kak. Voucher pendaftaran pengambilan formulir Sekolah Citra Alam. Siapa saja mereka? Sebelum saya sampaikan siapa saja orangnya, saya mau tanya ke Kak Jamil. Kak Jamil, 1 kata untuk menggambarkan SCA apa Kak Jamil? 1 kata aja ya Kak Jamil? 1 kata. 1 kata ya? Iya. 1 kata yang bisa mewakili banyak kata ini apa ya? Keren. Oke, dari Kak Jamil 1 kata untuk SCA adalah keren. Kalau Kak Ari 1 kata untuk SCA. Subhanallah. Kalau saya untuk SCA
Nggak ada kata-kata tapi udah. Baik, Ayah Bunda, saya akan membacakan 5 orang beruntung berdasarkan pengamatan dari kami. Nah, siapa saja mereka? Yang pertama, karena semuanya sangat menarik tadi ya pertanyaan-pertanyaannya. Voucher pertama diberikan kepada Bunda Nindya. Oke, selamat Bunda Nindya. Voucher pertama diberikan kepada Bunda Nindya. Sekali lagi, tolong nanti Bunda Nindya bisa menghubungi pihak kami melalui sosial media kami atau nomor tertulis nanti di kolom chat Zoom. Yang kedua ada Bunda Erlita. Bunda Erlita, selamat mendapatkan 1 voucher pendaftaran sekolah SCA. Kemudian yang ketiga ada Bunda Fiksi, yang ketiga, dan yang keempat ada Bunda Vina Nurnida. Dan yang terakhir ada Bunda Heni. Selamat untuk Bunda Nindya, Bunda Erlita, Bunda Fiksi, Bunda Vina Nurnida, dan Bunda Heni. Langsung lihat kolom chat, adakah nomor yang harus dihubungi? Oke, baik Ayah Bunda, sekali lagi perlu saya sampaikan bahwasannya keluarga adalah pilar utama, anak adalah titipan Tuhan yang nyata. Mari kita persiapkan generasi bangsa yang membuat kita bangga dan tersenyum di masa tua. Sekolah sebagai sarana mendidik setelah keluarga tidak akan tercapai sebuah tujuan tanpa adanya kerjasama. Terima kasih telah memilih dan bergabung bersama keluarga Sekolah Citra Alam. Semoga dapat mewujudkan harapan sebagai sesuatu yang nyata nantinya. Konsep ramah anak, nyaman, dan menyenangkan merupakan dasar dari Sekolah Citra Alam. Anak dapat merasakan senang bersekolah, anak dapat berkarya sesuai apa yang anak suka dan apa yang anak bisa. Sekian ngobrol santai kali ini, semoga menjadikan manfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ada buaya makan gorengan, nyangkut di leher butuh minuman. Semoga kita semua diberi kesehatan serta mudah dalam segala urusan. Saya Kak Rohmi, mohon dimaafkan jika ada kata yang salah atau sikap yang kurang berkenan. Beli ketoprak di depan McD, Ayah Bunda. Sampai jumpa lagi. Terima kasih Ayah Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dadah. warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu semuanya Ayah Bunda. Terima kasih. Terima kasih. Ayo makan gorengan, jadi pengen makan gorengan.